Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi, tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Bella dan juga Dr. Putri Santri tentunya, dan kita akan membahas satu tema dengan tema kita yaitu tentang TBC atau tuberkulosis, ya kan? Nah, untuk hari ini tentunya kita akan membahas kumpas tentang yang namanya TBC tersebut, penyebabnya apa, terus pengobatannya seperti apa, dan kabarnya TBC itu memerlukan obat-obatan yang seumur hidup, ya nggak sih dok? Nah, tapi nanti kalau salah kita akan perbaiki sama dokter-dokter yang bersangkutan hari ini. Nah, kalau gitu langsung aja, siapa yang pertama? Ada Dokter Putri ya? Baik, kita akan dengerin terlebih dahulu penjelasan dari Dokter Putri tentang TBC. Silakan dokter. Oke, hari ini kita bahas tentang TBC ya. TBC itu secara garis besar dia infeksi pada organ pernafasan, tapi tidak menutup kemungkinan akan menjalar juga ke organ-organ yang lain. Ini penyebabnya Mycobacterium tuberculosa. Dia jenis bakteri tahan asam yang cukup kuat nih bakterinya, walaupun kita kasih antibiotik, kadang dia juga masih bisa bertahan melawan antibiotik tersebut. Untuk pengobatannya minimal 6 bulan, tapi nanti kalau dalam 6 bulan itu bakterinya masih aktif, nanti kita akan lanjutkan pengobatannya sampai 9 bulan. Oke, nah sebelum masuk ke sini dok, ada pertanyaan dikit. Kalau TBC itu batuk-batuk yang sampai ngeluarin darah atau gimana? Ya, salah satu gejalanya adalah batuk yang disertai dengan darah. Nanti ada lagi gejala-gejala penyerta lainnya. Tidak selalu ya, maksudnya ada juga orang yang batuk tapi tidak dengan disertai darah, ternyata dia diperiksa juga TBC gitu. Tapi salah satu manifestasinya itu batuk berdarah. Siap. Oke, ini ya kita bahas tuberkulosis paru. Untuk sesi yang hari ini kita bahasnya paru. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, kalau infeksinya tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani dengan tepat, infeksi ini akan menyebar ke organ-organ lainnya. Secara definisi, TBC paru ini adalah infeksi bakteri yang menular. Ini harus digarisbawahi ya, yang menular disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa, terutama menyerang paru-paru. Dia bisa menyebar melalui udara ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Jadi kalau kita sedang ada pasien TBC ya, kalaupun dia menular, bukan berarti kita itu harus menjauhi pasiennya. Hindar gitu ya dok ya? Bukan, ya. Memang di garis bawah ini menular, artinya apa? Kita harus hati-hati dalam artian kita juga harus pakai masker ya, salah satunya. Kemudian kita sering cuci tangan, terus menjaga kebersihan juga. Baik itu pasiennya maupun dokter yang meriksa, tenaga medis yang ada di sekitar pasien, dan juga orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien. Jadi TBC ini biasanya kalau kita di puskes, misalnya ada satu nih baru terduga TBC, biasanya kita akan cek seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah, dan juga berjarak 10 rumah dari rumah itu juga kita cek gitu, apakah ada kemungkinan TBC-nya ini juga tidak cuma pada pasien itu, tetapi juga di lingkungan sekitar si pasien itu ya. Oke. TBC ini cukup menyedihkan ya, kasusnya itu lumayan tinggi, terutama di Indonesia ya, dengan iklim tropis, dan di Bengkulu sendiri juga tinggi nih kasusnya. Januari sampai Juli 2024 kemarin laporannya itu sekitar 600-an pasien. Itu lumayan banyak. Kenapa? Karena di negara lain TBC ini sudah nggak ada gitu, tapi di Indonesia masih menjadi penyakit infeksi yang masih harus diberantas gitu. Nah ini ya sistem pernafasan. Kalau kita lihat sistem pernafasan itu seperti simple gitu, langsung udara masuk melalui hidung ataupun melalui mulut, nanti dia akan turun ke bawah sampai masuk ke dalam paru-paru, sampai oksigen yang kita terima itu kemudian berdifusi melalui pembuluh darah. Jadi nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah dan menghidupi seluruh organ-organ dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi nanti pertukaran udaranya terjadi di alveolus ini ya.
Nah, kalau si Mycobacterium tuberculosa ini dia bisa menyerang nih di bagian organ parunya. Itu biasanya dia di bagian atas ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita diemin pasiennya dengan infeksi TBC, tapi pasien itu nggak periksa nih ke dokter atau mungkin dikasih obat cuman putus obat, karena kan dia tadi ya seperti dibicarakan di awal, pengobatannya itu rutin sampai 6 bulan bahkan bisa sampai 9 bulan kalau memang masih perlu pengobatan rutin. Jadi kalau misalnya dia minum obatnya nggak rutin, putus obat, kemudian atau bahkan tidak terdiagnosis si TBC-nya ini, bisa jadi si bakterinya itu, Mycobacterium tuberculosanya itu bisa sampai menyerang ke organ-organ yang lain ya, bisa ke ginjal, bisa ke tulang ya. Nanti efeknya akan kita bahas selanjutnya di belakang ya. Kita kenali dulu nih Mycobacterium tuberculosa. Ini nih bakteri penyebab TBC ya. Ini penyebabnya TBC ya. Inilah sebenarnya biangnya ya. Ya. Mycobacterium tuberculosa ini dia bakteri, bentuknya seperti batang, dia kecil-kecil ya, tidak bisa kita lihat pakai mata telanjang gitu, harus ada pewarnaannya, nanti dibahas di belakang. Nah, ini dia bakteri bukan sembarang bakteri ya. Kenapa? Karena dia ini walaupun dia non motil ya, dia tidak bergerak, tapi dia yang menyelubungin si bakterinya ini, bahan yang menyelubungi dinding-dinding bakterinya ini, yaitu tahan terhadap asam, tahan terhadap misalnya nih, kita biasanya kan kalau bakteri tuh kita pakai cuci tangan tuh langsung mati gitu kan, tapi kalau bakteri ini dia masih bisa kuat, masih bisa melawan sistem kekebalan tubuh kita gitu. Bahkan kalau kita kasih antibiotik pun, antibiotik yang bukan khusus untuk TBC, dia masih bisa melawan. Bahkan kita kasih juga antibiotik yang khusus TBC pun, dia masih bisa melawan. Jadi dia ini kuat. Berarti kuat sekali untuk bakteri TBC ini sendiri ya dokter. Kita akan jadikan dulu dokter, nanti kita akan lanjutkan tentunya. Baik pemirsa, kita kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.